Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masa Putri dengan stambuk 170361201 Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya, yang dimana judulnya adalah pengaruh knowledge manajemen terhadap kinerja karyawan pada PT Mega Putra Sejahtera Palopo. Adapun latar belakangnya yaitu dunia bisnis modern saat ini telah memasuki era yang ditandai dengan perubahan paradigma dan pekerjaan. Informasi menjadi sebuah kata kunci penting di era ini. Kumpulan informasi yang tersistem baik akan membentuk sebuah pengetahuan, dan pengetahuan inilah yang akan menjadi basis penting dalam bisnis modern saat ini. Nah, di mana kita ketahui pengetahuan itu sendiri yang dimiliki oleh suatu organisasi merupakan aset yang sangat penting atau aset yang sangat berharga, merupakan aset yang tak kasat mata, di mana pengetahuan juga merupakan sumber daya internal perusahaan yang paling bernilai dan sangat sulit ditiru. Nah, kemudian ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh knowledge management terhadap kinerja karyawan pada PT Mega Putra Sejahtera Palopo. Adapun tujuan penelitian yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh knowledge management terhadap kinerja karyawan. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi perusahaan, hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan yang bermanfaat berkaitan dengan knowledge management. Kemudian dua, bagi pihak karyawan, dapat membantu proses pembelajaran serta pengaplikasian ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, bagi pihak lain, dapat digunakan sebagai referensi tambahan atau untuk pengembangan ide baru untuk penelitian selanjutnya. Adapun penelitian terdahulunya yaitu hasil penelitian ini dilakukan oleh Ardiansyah 2014 dengan judul Pengaruh Knowledge terhadap Kinerja Studi Karyawan Kantor PT Pos Indonesia. Mengemukakan hasil penelitian menunjukkan bahwa knowledge management memiliki pengaruh signifikan pada kinerja karyawan PT Pos Indonesia. Hal ini dikarenakan di mana knowledge management menjadi variabel dominan dalam mempengaruhi kinerja karyawan. Kemudian kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan Andraini 2015 dengan judul Pengaruh Knowledge Management dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan di PT Pos Jaya Abadi Bersama, mengemukakan hasil penelitian menunjukkan bahwa knowledge management dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian, peningkatan kinerja karyawan dapat dilakukan dengan menggunakan pengelolaan knowledge management dengan baik di dalam lingkungan perusahaan. Kemudian ada jenis-jenis knowledge management. Yang pertama, tacit knowledge, yang sulit dikatakan dengan jelas dan sulit untuk dimasukkan dalam kata, teks atau gambar. Biasanya ini seperti ide atau gagasan. Kemudian kedua, explicit knowledge management, isi gambaran yang telah ditangkap beberapa bentuk nyata seperti kaca, rekaman suara, atau gambar. Nah, adapun fungsi dari knowledge management menurut Paulo dan Toms 2000, fungsi aplikasi knowledge management dalam suatu organisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, intermediation, yaitu peran perantara transfer pengetahuan antara penyedia dan pencari pengetahuan. Nah, di sini peran tersebut untuk mencocokkan kebutuhan pencarian pengetahuan dengan sumber pengetahuan secara optimal. Yang kedua, internalization, yaitu transfer pengetahuan dari pikiran pemiliknya ke tempat penyimpanan, repository internal, dengan cara seefisien mungkin, di mana dimaksud di situ adalah internalization. Dengan demikian adalah penyedia sharing pengetahuan. Nah, kemudian pengertian knowledge management. Manajemen pengetahuan merupakan proses pengetahuan untuk menghasilkan nilai dari aset intelektual. Seringkali nilai ini melibatkan kodifikasi pengetahuan partner dan konsumen dan membagikan pengetahuan untuk mendapatkan praktek terbaik. Adapun manfaat knowledge management menurut Chase 2005 P21, manfaat knowledge management yaitu meningkatkan
pengambilan keputusan, yang dimana dimaksud bahwa pengambilan keputusan yang diambil atas dasar informasi dan pengalaman yang ditinjau dari berbagai aspek. Kemudian kedua, meningkatkan respon terhadap pelanggan. Di sini respon terhadap pelanggan tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab pemasaran dari customer service, namun menjadi bagian seluruh organisasi. Kemudian ketiga adalah meningkatkan efisiensi cara kerja dan proses. Efisiensi cara kerja dan proses selalu dievaluasi akan membuat organisasi dapat bekerja lebih cerdas dan manfaat sumber daya yang ada dari waktu ke waktu. Kemudian empat, meningkatkan jumlah produk atau jasa dalam meningkatkan kemampuan dalam berinovasi. Selain itu, di sini juga produk jasa yang melebihi harapan pelanggan dapat lebih mudah dan cepat untuk diciptakan. Maka dari itu timbul sebuah inovasi. Kemudian tujuan penerapan knowledge management. Menurut Rifai 2007, tujuan penerapan knowledge management yaitu yang pertama, penghematan waktu dan biaya. Di mana yang dimaksud di sini adalah dengan adanya sumber pengetahuan yang terstruktur dengan baik, maka perusahaan akan mudah untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk konteks yang lainnya, sehingga perusahaan akan dapat menghemat waktu dan biaya. Kemudian peningkatan aset pengetahuan. Sumber daya pengetahuan akan memberikan kemudahan pada setiap karyawannya untuk memanfaatkannya. Kemudian yang ketiga, kemampuan beradaptasi. Di mana di sini perusahaan akan mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, peningkatan produktivitas. Pengetahuan yang sudah ada dapat digunakan ulang untuk proses atau produk yang akan dikembangkan, sehingga produktivitas dari perusahaan akan meningkat. Kemudian ada kerangka pikir. PT Mega Putra Sejahtera Palopo merupakan dealer resmi Suzuki mobil dalam kegiatan operasional sehari-hari. Karyawannya sangat bergantung dengan knowledge management. Maka upaya yang dilakukan perusahaan adalah dengan menerapkan knowledge management bagi setiap karyawannya. Hal ini dimaksudkan untuk dapat lebih meningkatkan kinerja karyawan. Kemudian yang terakhir adalah hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah, maka diduga knowledge management mempengaruhi kinerja karyawan PT Mega Putra. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.